Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam rahayu kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama dengan kami dari tim Santri Kalimantan. Mohon maaf pertama kita memberikan sajian informasi di dalam konten kami karena banyak keterbatasan dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya sebelumnya. Pemirsa, untuk yang kali ini, konten yang kali ini bisa kita mau kejadian kebakaran hebat yang terjadi di negara Israel. Bisa kita tahu melalui proses mediumisasi kejadian tersebut, apakah murni azab dari Allah atau ada kejadian-kejadian yang disengaja atau serangan-serangan dari negara lain yang memang mengakibatkan kebakaran hebat di negara Israel tersebut. Bisa kita mulai saja proses mediumisasi. Bantu malaikat, saya minta tolong dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana, hadirkan gaib yang mengetahui kejadian kebakaran hebat di negara Israel. Malaikat, dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana hadir masuk dalam tubuh mediator Allah. Sinkron Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya malaikat tadi berbesar. Alhamdulillah. Panjenengan kalau sudah salam, apakah sudah muslim? Iya, saya sudah muslim. Dari bangsa apa panjenengan ini yang hadir? Dari bangsa Siluman. Dari bangsa Siluman. Saya cek dulu ya. Apabila ini penyusup, ya, bukan atau mengaku-ngaku muslim, langsung hancurkan Allah. Terima kasih sudah mau hadir mengenai undangan kami. Panjenengan kalau boleh tahu nih siluman apa? Saya dulunya siluman buaya. Siluman buaya? Iya. Iya. Siluman buaya. Saya tadi kan menarik gaib yang mengetahui kejadian di negara Israel kebakaran hebat itu. Panjenengan yang hadir. Panjenengan tinggal di mana nih kalau boleh tahu asalnya? Asalnya dari mana kalau boleh saya tahu? Saya dari Indonesia saja. Oh, dari sini saja? Iya. Tapi mengetahui kejadian yang di sana? Iya, saya tahu kejadian di sana. Jadi di alam gaib kejadian di sana itu juga sudah heboh juga ya? Iya. Iya. Punya nama siapa kalau boleh tahu? Saya Mbak Joko. Oh, Mbak Joko. Mbak Joko dari siluman buaya katanya pemirsa. Tapi sekarang sudah muslim. Ikut siapa panjangan yang memuslimkan? Saya dimuslimkan oleh jamaah beliau. Oh, begitu ya? Iya. Ya. Pak Joko, panjenengan sudah ada di sini. Saya mau tanya-tanya kejadian di negara Israel itu, kebakaran hebat yang terjadi itu. Iya. Apa yang panjenengan ketahui dengan kejadian itu di satu negara itu? Kenapa terjadi kebakaran sebegitu hebatnya itu? Ya, benar kata Kiai. Iya. Itu sudah dari Allah langsung. Itu dari Allah langsung. Iya. Yang apa menghukum itu? Iya. Tidak ada dari bangsa jin atau siluman atau iblis yang ikut campur di kebakaran itu. Itu langsung diazabi oleh Allah. Berarti sebuah azab menurut panjenengan itu? Iya, benar sekali. Azab karena apa itu? Sebutkan saja apa, kenapa ditimpakan seperti itu di negara itu?
Ya, itu azab, itu kebohongan bangsa Israel itu. Oh, karena kebohongan itu. Iya, Itu jadinya. Kebohongan soal apa itu masalahnya? Kan banyak sekali yang kebohongan-kebohongan dari bangsa Israel. ya kebohongan tentang perang itu. Gencatan senjata itu Iya, bagaimana? benar sekali. Melanggar gencatan senjata itu. Iya, Iya. Jadi itu menurut panjenengan bagian dari azab dan diturunkan oleh Allah karena melanggar gencatan senjata. iya benar sekali. Itu syaratannya. Luar biasa. Jadi belum reda ini. Belum. Akan menurutmu akan lebih luas lagi atau bagaimana ini? Iya, nanti akan luas lagi. Akan luas lagi. Karena azab itu langsung, tidak campur tangan manusia. Oh, beda jadi ya. Iya, Kalau Allah langsung turun tangan, berarti sudah tidak ada kendali ini sudah. iya nanti saat berhenti juga berhenti. Begitu ya. Tapi tidak tahu kapan. Begitu ya. Iya, Apakah karena memang juga dari bangsa Israel tidak ada henti-hentinya juga menggempur genosida, pembantaian massal di itu warga Palestina juga itu ya. iya, Baik, terima kasih sudah menjelaskan bahwa kebakaran itu bisa menurut keterangan Pak Joko ini adalah karena azab yang diturunkan oleh Allah karena bangsa Israel melanggar perjanjian gencatan senjata. Dan ini saya juga mau tanya lagi, nah ini kan sekian lama daripada apa itu namanya bangsa Israel itu sudah dijajah, bangsa Palestina itu rakyat Palestina dijajah oleh negara Israel. Kok ya nggak ada henti-hentinya? Ini apakah masih berjalan terus sampai kapan seperti ini menurut? ya itu sampai nanti hari akhir kita tidak bisa menentukan berhenti perang itu kapan. Jadi tidak tahu ya. Terus apakah ada suatu informasi apakah benar yang akan membebaskan Palestina kelak itu adalah seorang utusan Allah sendiri yang bisa dikatakan beliau atau bernama bergelar Imam Al-Mahdi, itu benar apa enggak nantinya? Iya, itu benar sekali. Jadi itu sudah tertulis dalam Al-Quran. Benar gitu ya. Benar. Jadi beliau sang utusan Imam Al-Mahdi akan membebaskan tanah Palestina atau warga Palestina dari jajahan Israel. Iya. Begitu ya. Kalau menurut panjenengan kira-kira ini hanya kira-kira masih lama enggak itu? Ya. Kalau kira-kira saya tidak terlalu lama. Kalau menurut perkiraan panjenengan tidak terlalu lama lah. Iya. Maksudnya lama itu hitungan tahun itu berapa tahun bagaimana gitu? Iya, beberapa tahun akan terjadi pembebasan tanah Palestina. Iya. Oleh Imam Al-Mahdi. Benar. Dan kita sudah diberi bocoran itu. Berarti kalau memang akan segera ya berarti beliau juga akan segera dimunculkan. Iya, akan segera dimunculkan. Memang ini sudah menjadi drama skenario akhir zaman ya. Iya, benar. Bahwasanya nanti warga Palestina atau tanah Palestina akan membebaskan, bisa bebas dari cengkeraman penjajahan baik Israel atau negara-negara lain, itu hanya yang bisa dibebaskan adalah Imam Al-Mahdi. Betul ya? Iya. Menurut panjenengan juga begitu? Iya. Dan menurut panjenengan tadi, kira-kira saya tanya, tidak pastinya yang namanya kira-kira, tidak akan lama lagi ya? Iya, tidak akan lama lagi. Terima kasih Pak Joko atas informasinya tadi, sudah sedikit memberikan keterangan tentang kejadian yang ada di negara Israel maupun akan kelanjutan dari masa depan warga Palestina.
Apakah nanti menurutmu juga Imam Al-Mahdi akan membawa kemakmuran di seluruh muka bumi ini, tidak hanya di Palestina? Ya, seluruh dunia, tidak hanya di Palestina saja. Begitu ya. Iya. Baiklah, terima kasih Mbak Joko atas keterangannya. Iya. Karena saya kira sudah cukup, monggo saya aturkan untuk panjenengan pamit kembali ke tempatnya. Monggo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersih. Bersih. Pas. Itulah tadi pemirsa sedikit keterangan dari melalui mobilisasi tentang kejadian di Israel seperti yang sudah kita bahas tadi. Ternyata kejadiannya seperti itu tadi, yang panjenengan lihat kita komunikasi dengan Kuwait yang bernama Mbak Joko tadi. Semoga pemirsa kita juga mendoakan semoga warga Palestina tanah Palestina bebas dari penjajahan bangsa Israel maupun negara-negara lain yang ingin menguasai negara tersebut. Karena sangat kasihan sekali pemirsa, kita sebagai umat muslim tidak bisa berdaya apa-apa, tidak bisa membantu apa-apa di saat saja umat Islam yang di sana sangat ditindas. Baiklah pemirsa, saya sudahi dulu perjumpaan kali ini. Berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.